Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mukhtar selaku dosen pengajar Sistem Pengendalian Manajemen. Izin Pak, saya ingin presentasikan tugas saya bab 4 yang berjudul Aspek Perilaku Pengendalian Manajemen. Aspek perilaku pengendalian. Manajemen perilaku manusia sangat terpengaruh ketika dikendalikan. Sistem kontrol baik menarik efek positif. Sistem kontrol sangat baik terkadang melanggar aturan. Oleh karena itu, sistem pengendalian harus memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan kinerja individu konsisten dengan pencapaian tujuan organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma perilaku yang diharapkan yang ada dalam masyarakat tempat organisasi itu berada. Standar mencakup seperangkat sikap, umumnya disebut secara korektif sebagai etos kerja, yang diekspresikan dalam loyalitas karyawan kepada organisasi. Faktor eksternal lain yaitu perilaku yang diharapkan yang ada dalam masyarakat tempat organisasi itu berada. Standar mencakup seperangkat sikap, umumnya disebut secara kolektif sebagai etos kerja, dan juga diekspresikan dalam loyalitas karyawan kepada organisasi. Yang B, akuntansi sumber daya manusia. Konsep akuntansi sumber energi manusia atau Human Resource Accounting atau HRA berasal dari masa saat ini. Bekerja pada gagasan kalau peninggalan manusia dalam suatu organisasi tidak kalah berartinya dari peninggalan materialnya. Akuntansi sumber energi manusia mengacu pada tata cara yang mencerminkan nilai rupiah peninggalan manusia dalam neraca industri. Ini sebab pemasukan industri di kala ini serta masa depan sentiasa tergantung pada mutu organisasi manusianya. Apa itu akuntansi sumber energi manusia? Pada Komite Asosiasi Akuntansi Amerika tentang akuntansi sumber energi manusia tahun 1973 sudah mendefinisikan akuntansi sumber energi manusia selaku proses mengenali serta mengukur informasi tentang sumber energi manusia serta mengomunikasikan data ini kepada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, ini tidak cuma mengaitkan pengukuran seluruh bayaran atau investasi terpaut dengan perekrutan, penempatan, pelatihan, serta pengembangan karyawan, namun pula kuantifikasi nilai ekonomi orang-orang dalam suatu organisasi. Kenapa akuntansi sumber energi manusia? Bagi Like Earth di tahun 1971, Human Research Accounting atau HRA melayani tujuan sebagai berikut dalam suatu organisasi. Yang pertama, ini membagikan data bayaran atau nilai, membuat keputusan manajemen tentang mendapatkan, mengalokasikan, meningkatkan, serta memelihara sumber energi manusia dapat buat menggapai daya guna bayaran. Yang kedua, memungkinkan personel manajemen buat memantau pemakaian sumber energi manusia secara efisien. Yang ketiga, membagikan dasar yang kokoh serta efisien dari pengendalian peninggalan manusia ialah apabila peninggalan dihargai, habis ataupun dilestarikan. Yang keempat, menolong dalam pengembangan prinsip-prinsip manajemen dengan mengklasifikasikan konsekuensi keuangan dari bermacam aplikasi. Pengukuran dalam akuntansi sumber energi manusia. Adapun metode-metode berikut biasanya digunakan untuk buat menghitung nilai sumber energi manusia yang jadi atensi. Yang pertama, evaluasi pada bayaran. Dengan tata cara ini, karyawan suatu organisasi dievaluasi bersumber pada bayaran yang sudah dikeluarkan organisasi dalam memilih serta melatih mereka. Butuh dicatat kalau di dasar sistem akuntansi tradisional, bayaran ini diperlukan selaku pengeluaran pemasukan serta dibebankan ke akun laba rugi. Namun, dalam akuntansi sumber energi manusia, bayaran ini dikapitalisasi serta ditampilkan selaku peninggalan di neraca. Yang kedua, evaluasi bayaran murah. Bersumber pada tata cara awal, peninggalan manusia ditampilkan di neraca dengan bayaran historisnya yang tidak lumayan bila neraca berperan selaku bagan kesehatan organisasi. Sangat berarti buat tujuan ini, buat menampilkan seluruh peninggalan atau tercantum peninggalan manusia di neraca pada nilai ekonominya.
Ini merupakan nilai kapitalisasi dari khasiat masa depan yang diharapkan dari tiap peninggalan. Nilai kapitalisasi saat ini dari tiap karyawan dalam suatu organisasi bisa ditemukan dengan memperkirakan sisa pemasukan masa depan dari pekerjaan dengan anggapan kebijakan promosi di kala ini serta skala pendapatan konstan. Agregat dari nilai diskon kala ini setelah itu ditampilkan selaku nilai peninggalan sumber energi manusia di neraca, tetapi dipertanyakan bagaimana nilai kapitalisasi buat bayaran masa depan bisa jadi. Ini merupakan nilai khasiat yang diharapkan hendak diperoleh yang wajib dikapitalisasi serta bukan jumlah yang hendak dibelanjakan. Yang terakhir, evaluasi bayaran penggantian. Karyawan pula bisa dinilai dengan bayaran penggantian mereka. Ialah jumlah yang hendak diperlukan untuk mengubah mereka seluruhnya. Butuh dicatat kalau sentiasa tidak bisa jadi buat mengubah personel yang terdapat dengan sekelompok orang baru serta masih mempunyai organisasi yang sama. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.